Sabar ya, sabar boy. Istighfar, istighfar. Ledakan kemarahanmu terus, nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah, tapi udah cukup. Istighfar, istighfar. Terus istighfar, istighfar. Ya sayang, istighfar. Nah, kan. Jangan marah-marah. Dah, kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar, istighfar. Ledakan kemarahanmu terus, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam caratul sambah, salam lalu sambah kembali. Besok balik itu di sana ambo di Minang Mustika Jaya Channel. Dimana semoga di sana selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada gangguan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Biak-biak ko kita lihat di pemberitaan ataupun media baik media cetak atau mungkin media elektronik serta di media-media sosial lainnya, banyak kasus-kasus nalah terbuka dengan sendirinya, di mana kasus yang selama ko tertutup dengan sakajui kita banyak kasus-kasus tersebut, mulai dari kasus Ferdi Sambo dan terakhir ko adalah pengeroyokan atau anak seorang anggota Banser Nahdlatul Ulama nan diroyok oleh seorang anak pejabat, di mana kalau nggak salah ala beberapa hari dirawat masih saja alun sadar. Yang menemu anaknya kok adalah David, sementara yang anak pejabat yang mengeroyoknya atau yang menyiksanya adalah Mario. Ayah David kok anggota Banser RU yang menemu Jonathan Latumahina. Dalam video kali ko kita akan mengambil pelajaran dari pepatah Arab nambah bunyi, sebagaimana perlakuan kita terhadap orang, baik itu pula lah perlakuan orang terhadap kita. Dalam hal itu, pada saat terjadi tragedi di KM 50 di mana ada 6 laskar FPI terbunuh dalam kasus tembak menembak jok polisi dalam pemberitaan. Saat itu ayah David ko yaitu Jonathan mentweet dengan menggalak-galakan dengan tanpa ada rasa empati sebagai orang tua dalam masuk orang-orang Basadiah, yaitu 6 laskar yang terbunuh. Tentu kita gimana pun anak namanya terbunuh pasti orang tua Basadiah. Namun di saat itu Jonathan malah sebaliknya, bukannya diam saja tapi malah galak di tweetannya dengan terbahak yang menganggap itu sebuah kelucuan. Dan pada kondisi kini ko malah terjadilah kondisi yang babaliak. Di saat ko anak nan sekarat alah beberapa hari di rumah sakit alunjo sadar, tentu sebagai seorang ayah akan sangat sedih. Itulah dari sabui apa perlakuan kita terhadap orang
akan terjadi dulu perlakuan itu terhadap itu. Dan Allah selalu membalik perlakuan buruk seseorang dengan hal yang setimpal. Dan itu lihat kekuasaan Allah itu dengan kasusku banyak yang terbuka kasus-kasus lain. Termasuk kasus kekayaan orang tua Mario ko sebagai pegawai pajak, dan termasuk pula kasus 500 triliun atau 300 triliun di Kemenku atau di dalam hal dalam Menteri Keuangan. Jadi itulah kekuasaan yang kita lihat, bahwa itu harus meyakini Allah tidak akan pernah diam. Kita hanya disuruh bersabar, makanya kita tidak usah terlalu berlebihan menghakimi seseorang, terlalu berlebihan menjudge seseorang, karena itu bukan hak kita. Karena sedunia yang terjadi di muka dunia adalah Allah yang punya kuasa. Mulai dari terpilihnya seseorang jadi pemimpin, kayak sebagai presiden maupun wakil presiden, itu kan Allah, kuasa Allah sebenarnya. Karena apapun upaya kita, kalau Allah telah tentukan itu akan berlaku. Jadi di sana Mina Mustika Jaya keserenyo, marilah kita dengar penjelasan nan labiah langkok dan jaleh dari seorang ustaz, supaya kaji kita badali cancang kita berlandasan. Mari kita dengarkan dosana serenyo. Sebuah pepatah Arab yang sangat terkenal menyatakan kama tadinu tudanu, kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Ungkapan ini masyhurnya adalah perkataan seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Walaupun dalam kitab Arba'in Tarbawi ungkapan ini disebut sebagai hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi. Tapi para peneliti hadis sepakat menyatakan bahwa ini adalah asarus sahabah, perkataan seorang sahabat, dan sahabat itu bernama Abu Darda. Abu Darda menyatakan kama tadinu tudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda diperlakukan. Kembali kepada ucapan yang diucapkan oleh Abu Darda, kama tadinu tudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Dan ungkapan ini masyhur di kalangan bangsa Arab. Kemudian dicantumkan lagi itu kalimat setelahnya, kama tadinu tudan wal jaza'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Kama tadinu tudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu Anda akan diperlakukan. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan perbuatan buruk itu akan setimpal dengan perbuatannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak pernah mendolimi siapapun ketika membalaskan keburukan orang lain. Maka dari kalimat yang diucapkan oleh Abu Darda, kama tadinu tudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Di sini ada hukum kausalitas. Di sini ada hukum sebab akibat. Kalau Anda berbuat baik, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada Anda. Tapi kalau Anda jahat kepada orang lain, maka orang lain pun akan menjahati Anda. Kalau ada aksi, tentu ada reaksi. Kalau ada pernyataan, pasti ada komentar. Kalau ada perbuatan, pasti ada balasannya. Maka seperti itulah hukum kausalitas, hukum sebab akibat.
Nah, dalam Islam, jika kita berbuat baik, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat dari kebaikan yang kita lakukan. Bahkan 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Itu kalau perbuatan baik. Tapi kalau itu perbuatan buruk, perbuatan jahat, fala yujza illa mislaha. Kalau itu perbuatan jahat, perbuatan buruk, tidak dibalas kecuali yang setimpal, setara dengan perbuatan buruknya. Jadi Allah tidak mendolimi, tidak lebih, tidak kurang. Perbuatan buruk itu pas sesuai dengan perbuatannya. Beda dengan perbuatan baik, dia berlipat-lipat balasannya. Maka kembali, kama tadinu tudan wal jazaa'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Dan balasan perbuatan buruk akan setimpal dengan perbuatan buruknya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak mendolimi siapapun ketika Allah membalaskan perbuatan jahat orang lain. Seorang penulis Timur Tengah yang bernama Syekh Sofwa Saadalah Mokhtar, beliau menulis sebuah buku yang mana dalam bukunya itu isinya adalah banyak kisah-kisah tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah atau pada masa sahabat atau bahkan pada masa saat yang beliau lihat saat ini. Beliau menulis dalam bukunya, kemudian bukunya itu beliau namakan Anisul Mu'minin. Jadi bukunya itu diberi judul Anisul Mu'minin, hiburan orang-orang yang beriman. Anis itu kalau dalam bahasa Arab bisa berarti sesuatu yang lemah lembut. Anis bisa berarti sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan. Anis bisa berarti hiburan. Maka karena isi buku beliau itu adalah hiburan buat hati kita, maka beliau namakan Anisul Mu'minin, hiburan orang-orang yang beriman. Kembali kepada kitab Anisul Mu'minin. Anisul Mu'minin, hiburan orang-orang yang beriman. Syekh Sofwa Saadalah Mokhtar menceritakan, kama tadi nutudan, sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Beliau menceritakan bahwa ada seorang pedagang datang dari Kufah menuju ke Baghdad. Sampai di Baghdad ternyata barang-barangnya kecurian, sehingga dia kehabisan perbekalannya. Hingga akhirnya dia terpaksa harus meminta-minta dari rumah ke rumah sekedar ingin mengganjal perutnya atau bertahan hidup. Maka satu ketika sang saudagar yang kelaparan ini mengetuk pintu sebuah rumah. Tok tok tok. Dia ketuk pintunya, kemudian sang pemilik rumah lagi makan dengan istrinya. Dia berkata kepada istrinya, "Tolong kau bukakan pintu. Ada orang yang mengetuk pintu di luar sana." Maka sang istri membuka pintu, ternyata ada seorang pengemis yang dia hanya menginginkan sesuap makanan untuk bertahan malam itu karena seharian dia sudah tidak makan. Maka istrinya datang membawa piring dengan membawa minuman, dia berikan kepada sang pengemis. Ketika sang pengemis itu lagi mau makan, tiba-tiba sang suaminya datang itu. Suami wanita tadi datang, mengambil piringnya dan mengambil gelasnya sambil menghardik, dasar pemalas, dasar pengemis. Kalau mau makan makanya, kerja, Pak, sana Pak pergi. Anies, ya, gubernur DKI, diambil lagi tuh. Itu hiburan, Pak. Padahal dia aslinya bukan pengemis, orang yang seneng sama dia beliau, pedagang yang kehabisan bak. Dan bekal. Hiburan juga buat dia sadar bahwa mengemis itu haram dalam yang hukum Islam. Nih kalau kecuali karena tiga perkara. Nih. Ada sesuatu orang yang kaya raya tiba-tiba bangkrut, ada sesuatu boleh yang bisa digoreng ini sekedar untuk bertahan hidup, ya, menegakkan punggungnya agar dia bisa gara-gara berusaha lagi ngebully Pak Anies. Yang kedua, ya, ada yang terkenal karena maki-maki netizen ada terlalu juga banyak, maka Anies kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi maka dia boleh mengemis sekedar untuk meringankan beban hutangnya. Dan yang ketiga adalah orang yang nyawanya terancam. Orang yang sakit dia berobat habis hartanya, sementara dia masih harus berobat, sementara tidak ada lagi hartanya, maka dia boleh mengemis sekedar untuk bisa berobat dan sekedar untuk bisa mempertahankan nyawanya. Selain tiga perkara ini,
maka mengemis hukumnya haram. Kata Nabi, innal mas'alata nuqtatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya mengemis itu akan menjadi noktah, akan menjadi noda nanti pada hari kiamat. Dan orang yang sengaja profesinya mengemis, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang di hadapan Allah tanpa sedikit daging di wajah pun. Maka kembali kepada kisah Syekh Syafa' Sa'adalah Mukhtar. Maka orang yang tadi dihardik, yang dia ingin makan sekedar untuk bertahan hidup itu, diusir oleh pemilik rumah. Maka dia merasa sakit hati dengan perlakuan sang tuan rumah. Makanya Pak, kalau ada pengemis, kalau kita mau kasih, kasihlah karena Allah. Kalau tidak, ngomonglah yang baik-baik. Kulil khaira, kulil khaira. Ucapkan yang baik-baik. Pak, maaf Pak ya. Tapi nggak usah ditambah juga. Pak, maaf Pak ya, nggak ada uang kecil. Ntar dia jawab, yang gede juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ngomong baik-baik aja. Maaf Pak ya, maaf Pak, maklum Pak, gitu aja. Maka karena dia sakit hati sang saudagar nih yang aslinya bukan pengemis, dia mengangkat tangannya di hadapan Allah. Ya muntakim, Allahumma ya muntakim, fantakim lana minadh zalimin. Wahai Allah yang membalaskan dendam siapapun, yang membalaskan sakit hati siapapun, maka balaskan sakit hatiku pada orang ini. Fala tumithu hatta yash'ura ma ash'ur. Jangan kau matikan dia sebelum dia merasakan seperti apa yang aku rasakan. Maka kemudian dia pergi di kegelapan malam. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Orang yang tadinya punya rumah kaya raya itu tiba-tiba jatuh miskin, bangkrut usahanya. Kemudian dia punya utang yang banyak, dan kemudian dia harus bercerai dari istrinya. Maka sang istri pindah ke kota lain. Maka kemudian bulan berganti bulan, di kota Kufah ada seseorang yang baru menikah. Ketika dia baru menikah, dia makan malam dengan istrinya. Maka kemudian diketuk pintu rumahnya, tok tok tok. Maka sang suami berkata, wahai istriku, lanjutkan makan malammu, biar aku yang buka pintunya. Maka dibuka pintunya, ada seorang pengemis. Maka kemudian dia berkata kepada istrinya, tolong kau siapkan makanan, kau siapkan minuman, kau siapkan beberapa lembar pakaian untuknya, dan kau berikan beberapa dinar ini kepada orang yang meminta di depan. Maka istrinya melakukan apa yang dilakukan. Dia berikan. Setelah itu sang istri kembali ke ruang tengah, dan dia menangis dengan tangisan yang terisak-isak. Maka sang suami bertanya, kenapa kau menangis? Apa kau tidak ridho saya memberikan makanan kepada sang pengemis? Apa kau tidak ridho aku memberikan uang dan pakaian kepadanya? Maka sang istri berkata, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah orang yang mengemis di depan pintu itu adalah mantan suamiku yang dulu di Baghdad. Dan kemudian sang pemilik rumah berkata, kamu tahu siapa saya? Saya adalah orang yang dulu diusirnya. Saya adalah pengemis yang dulu dihardiknya. Dan saya memohon kepada Allah agar dia merasakan seperti apa yang aku rasakan. Kama tadinu tudan wal jazaa'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan perbuatan buruk itu akan setimpal, setara dengan perbuatan buruknya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendolimi siapapun ketika Allah membalaskan perbuatan jahat itu. Kama tadinu tudan wal jazaa'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan perbuatan itu akan setara dengan perbuatan buruknya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendolimi siapapun ketika membalaskan keburukan orang lain. Tapi dalam Islam Pak, tidak mengenal karma. Karma itu kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, pasti kita akan dijahati pula oleh orang lain. Dalam Islam,
ketika kita berbuat dolim kepada orang lain, kemudian kita menyadari, kita mengakui kesalahan kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, kita menyesal, kemudian kita datangi orang yang kita dolimi, kita minta maaf kepadanya, kita kembalikan hak-haknya yang kita ambil, kemudian dia meridhoi kita, memaafkan kita, maka tidak ada balasan kejahatan. Allah akan memaafkan kita, bahkan menggantinya dengan kebaikan. Tapi kalau kita mendolimi seseorang, berbuat jahat kepada seseorang, kita bukannya istighfar, bukannya menyesal, malah kita bangga dan tertawa di atas penderitaan orang lain, merasa lebih jumawa daripada orang yang kita dolimi. Sementara orang yang kita dolimi di tengah malam dia mengangkat tangannya di hadapan Allah, Allahumma ya muntakim fantakim lana minadh dhalimin. Allahumma ya Allah yang maha membalaskan dendam siapapun, maka balaskan dendam kami kepada orang-orang yang menyakiti kami. Maka hati-hati terhadap doa orang yang terdolimi, Allah pasti akan membalasnya. Kalau kita tidak bertaubat, maka hati-hati, tangan kita, mulut kita, perilaku kita, hati-hati. Kalau ada orang yang tidak terima kemudian mendoakan kita, maka Allah akan membalaskannya. Tapi kalau kita minta maaf, maka selesai. Maka berhati-hati dalam bermedia sosial, hati-hati dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam ketikan kita dan sebagainya. Karena di situ ada pertanggungjawaban. Siapa menabur angin pasti akan menuai badai. Siapa yang menanam luka, maka akan berbuah kebencian. Maka hati-hati. Kalau Anda tidak bertobat dari perbuatan buruk Anda, bukan tidak mungkin Anda bisa digebukin di depan gedung DPR MPR, atau mungkin Anda akan dihujat oleh para netizen dan sebagainya. Maka hati-hati. Kama tadinu tudan wal jazaa'u min jinsil amal wala yadlimu rabbuka ahada. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Mudah-mudahan Allah menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga perbuatan kita, agar kita tidak menyakiti orang lain. Demikianlah dosa anak kesaudara, lah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Ustadz Baso. Sebagaimana perilaku kita terhadap orang lain, akan kita terima pula perilaku tersebut. Jadi kalau kita berbuat baik ke orang lain, akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Namun kalau kita berbuat jahat ke orang lain, Allah akan membalas dengan kejahatan atau dengan nilai yang setimpal. Terkecuali kita meminta maaf, kita meminta ampun, bertobat akan kesalahan tersebut, Allah Maha Pemaaf. Jadi di Islam itu tidak ada istilah karma, namun balasan atas perbuatan yang buruk akan diberikan Allah dengan nilai yang setimpal pula. Jadi dari itu kita menjadi pelajaran bagi kita, apapun yang terjadi di muka bumi itu tidak perlu kita yang menghakimi secara mutlak. Mungkin kita sebagai manusia bisa menilai, bisa sejauh pandangan mata gitu, tapi tidak perlu kita menghujat. Terkadang ulama sendiri kita hujat karena berbeda pandangan politik. Habib saja kita hujat karena berbeda pandangan politik. Itu kan tidak tahu, karena Allah yang Maha tahu tentang hal itu. Cukup kita bersabar, cukup kita berdoa. Terima kasih dan sanak kesaudara, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.